Selamat malam, Bapak-bapak. Saya Malam, Mas Aiman. iya Malam, menuju ke Pak Iman. Pak Soleman Ponto. Pak Soleman, kita tahu bahwa saya Yes. akan menceritakan sedikit dulu karena saya pernah kemudian pada Desember 2018 lalu berkunjung ke Polsek Ciracas pasca penyerangan. Ini adalah kejadian yang kedua dan harus kita akui bahwa pada penyerangan yang pertama tidak ada proses hukum yang kemudian dilakukan. Pada waktu itu memang terjadi hal yang sama, penyerangan di Arundina Cibubur, namun terjadi penyerangan secara nyata. Meskipun pada proses yang kedua ini, pada kejadian kedua ini adalah berita bohong atau hoax. Pertanyaan saya, kenapa bisa dua kali terjadi? Satu, betul memang terjadi ada penganiayaan pada waktu itu terhadap anggota TNI. Yang kedua adalah berita bohong. Ya, jadi di situ kita bisa lihat bahwa ada sesuatu yang mengakibatkan mereka ini mudah sekali terprovokasi untuk menyerang kantor polisi Ciracas ini. Nah, mengapa? Ini harus kita cari. Mengapa mereka mudah sekali terprovokasi seperti itu? Padahal kita tahu sendiri para Tamtama Bintara ini adalah manusia-manusia yang sudah terdidik di kesatuan, yang punya disiplin yang tinggi. Sejak bangun tidur sampai tidur malam sampai mati pun mereka masih baris. Sehingga apabila mereka melakukan seperti itu hanya dengan katanya berita hoax dan dia melaksanakan penyerangan itu, tentunya ada sesuatu yang terjadi di dalam diri mereka. Ada akumulasi berbagai macam masalah yang mengakibatkan dendam begitu tinggi kepada polisi. Kan seperti itu. Ini yang harus kita lihat. Jadi tidak hanya sekedar hoax. Kalau hoax, saya kira mereka bisa memilah mana yang hoax pada yang tidak. Tetapi karena di dalam otak mereka sudah ada bermacam-macam akumulasi mengakibatkan dendam, sedikit saja ada pemicu, meledaklah seperti ini. Dan jadi fenomena gelas penuh ya, dituang sedikit saja luber sedikit gitu. Sudah tumpah, iya betul. Saya harus bacakan karena Anda sudah mulai situ Pak Soleman. Saya harus bacakan apa yang kemudian saya dapatkan pada bulan Februari 2019. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto membeberkan sejumlah penyebab terjadinya gesekan prajurit TNI dan personel Polri adalah kesenjangan kesejahteraan. Ini disampaikan oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Mengulang hal yang sama tahun 2007 lalu, Menteri Pertahanan Yuwono Sudarsono juga mengungkapkan bentrokan antara prajurit TNI dengan anggota Polri disebabkan ketimpangan kesejahteraan antara 2007 dan 2019, 12 tahun masih sama. Apakah itu yang kemudian Anda katakan sebagai adanya persoalan? Sekarang Anda mulai, saya kemudian membacakan ini. Bagi saya tidak hanya itu saja, itu hanya salah satu. Bagi prajurit TNI, salah satu yang paling berpengaruh adalah pride, adalah kebanggaan. Kalau kebanggaan mereka terhadap satuan tersentuh, itu mereka akan lebih membabi buta membela pride-nya itu. Kalau hanya kesenjangan, mereka sudah biasa di hutan, dia hanya makan apa adanya. Tapi kalau pride sudah tersentuh, kemudian ditambah lagi dengan kesenjangan tadi, itu akan, inilah mudah sekali mereka terbakar. Oke, saya ke Pak Agus Wijoyo, Gubernur Lemhanas. Tentu kita bicara soal ketahanan nasional di sini. Pak Agus, sangat rentan, berbahaya sekali kemudian apa yang terjadi ini karena fenomena gelas penuh, tinggal tuang sedikit saja lalu selalu luber. Bagaimana kemudian Pak Agus melihat ini? Ya, ini terbuka bagi introspeksi berbagai lembaga terkait. Pertama tadi yang dikatakan sebagai kesenjangan. Banyak yang mengatakan itu, bahwa terjadi kesenjangan kesejahteraan antara anggota Polri dengan anggota TNI. Saya tidak percaya itu. Karena apakah benar bahwa Presiden itu akan menganakmaskan polisi dibanding dengan anggota TNI? Tentu tidak. Kalau kita lihat dari ketentuan-ketentuan gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lain tidak banyak berbeda. Tetapi dalam kenyataan sangat nyata terlihat bahwa kesenjangan kesejahteraan itu ada. Maka menjadi kewajiban bagi kita semuanya mengapa sampai terjadi. Dan kita kembali kepada normanya. Bahwa prajurit, bahwa anggota Polri itu hanya hidup dan bertugas dibiayai oleh negara. Jangan sampai prajurit TNI dan anggota Polri itu mendapatkan apakah itu tugas
ataupun dukungan dari sumber-sumber yang bukan dari negara. Itu menjadi kewajiban. Oke, saya garis bawah ini penting sekali apa yang disampaikan Pak Agus Wijoyo. Jadi kalau soal remunerasi sudah imbang kok. Tapi pada faktanya memang terjadi ketimpangan. Entah dari mana, Anda mau mengatakan seperti itu Pak Agus? Betul. Ya. Eh, Intinya bahwa disitulah kemudian saya sampaikan ini, karena kita buka ini, disitulah kemudian mungkin ada muncul perasaan yang lain di anggota TNI. Betul. Ada suatu perasaan ketidakadilan. Karena juga sudah lama ini berlangsung tanpa adanya kebijakan-kebijakan atau tindakan korektif untuk mengembalikan semua itu kepada norma. Dan inilah yang dikatakan tadi, ini bisa menumpuk penuhnya gelas tadi itu sehingga tumpah. Gitu. Dan ini kalau dibiarkan akan berbahaya Pak Agus? Tentu saja berbahaya. Di samping itu adalah kalau kita keluar perbandingan antara TNI dan Polri. Tetapi di samping itu juga ada kewajiban-kewajiban dari komandan masing-masing, termasuk komandan TNI, yaitu mengajarkan prajurit. Jadi kebanggaan, jiwa korsa tidak merupakan alasan untuk bisa berbuat rame-rame, keroyokan, melanggar hukum. Iya. Itu tidak. Nah, menjadi kewajiban seorang komandan untuk satu, tetap memelihara militansi tugas yang memang diperlukan oleh prajurit TNI, tetapi di samping itu juga diingatkan bahwa bagaimanapun juga warga negara atau prajurit TNI adalah warga negara plus. Sudah mereka diwajibkan untuk menaati semua peraturan perundang-undangan yang dikenakan kepada seluruh warga negara termasuk sipil. Kepada prajurit TNI ditambahkan lagi tanggung jawab Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Kalau ini memang disampaikan secara jelas kepada prajurit TNI, maka tentunya prajurit TNI itu akan sadar. Dan kita tidak bisa untuk hanya mengatakan bahwa ini adalah jiwa korsa. Tidak ada jiwa korsa sempit yang menjadi lebih besar dari jiwa korsa untuk kepentingan yang lebih besar. Jiwa korsa untuk bangsa, jiwa korsa untuk negara. Harus kita tempatkan secara proporsional dan memberikan pengertian kepada para prajurit TNI. Ya, saya akan pisahkan Pak Agus bahwa jiwa korsa yang salah, tentu kalau di medan perang jiwa korsa dibutuhkan karena tidak akan mungkin kemudian meninggalkan kawan satu pasukan, satu batalion, satu kompi, atau bahkan kawan satu regu di medan perang. Karena itu korsa sangat dibutuhkan ketika di medan perang. Tapi ketika kemudian bicara soal hidup bermasyarakat, soal keamanan, maka ada batasan yang harus dilakukan. Pertanyaan saya, betul bahwa tindakan yang dilakukan oleh para oknum anggota TNI ini salah dan Kasat Jenderal TNI Andika Perkasa telah menyatakan kegeramannya. Tampak betul ekspresi dari Kasat soal itu. Bahwa betul pula ada permasalahan yang belum terselesaikan. Saya ingin konfirmasi, apakah itu yang kemudian dimaksud? Apa? Itu apa? Bahwa betul ada kesalahan, tapi bahwa betul juga ada persoalan yang harus segera diselesaikan di sisi ketimpangan kesejahteraan tadi. Ya, dan itu hanyalah salah satu aspek saja dalam ketimpangan. Kita bisa melihat juga dalam aspek-aspek lain yang lebih merupakan berada di dalam aspek psikologis. TNI yang baru saja melaksanakan reformasi, keluar dari politik, keluar dari serba peran yang ada, itu kemudian melihat bahwa Polri itu begitu deras memasuki peran-peran di luar fungsi pokok konstitusional Polri. Nah, itu memerlukan introspeksi dari semua pihak. Tidak bisa kita serahkan kepada prajurit TNI dan anggota Polri yang ada di lapangan. Itu urusan pimpinan. Itu urusan pejabat-pejabat yang mempunyai kewenangan untuk merumuskan kebijakan. Bagi aparat alat negara yang memang berada di dalam kewenangannya untuk bisa bertindak secara dan bersikap sebagaimana mestinya secara profesional, fungsional, dan tetap menjadi warga negara yang patuh kepada hukum. Saya akan kembali nanti, saya akan menuju ke Pak Muradi.
betulkah masih ada bara dalam sekam antara TNI dengan Polri, khususnya di level bawah, di level akar rumput? Apa yang kemudian saya perbincangkan dengan dua jenderal, Pak Soleman Ponto dan Pak Agus Wijoyo, menampakkan bahwa betul apa yang kemudian disampaikan Panglima TNI pada Februari 2019 lalu ada ketimpangan yang akan memunculkan salah satunya adalah bentrokan. Saya akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.